Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membuat absensi. Sudah pernah Ibu sampaikan di beberapa kelas untuk membuat absensi setelah penjelasan mengoperasikan Microsoft Excel bagi pemula. Nah, membuat absen ini sebagai bentuk latihan saja. Nah, pada video kali ini Ibu akan menjelaskan bagaimana cara membuat dengan cepat dan efektif ya. Karena hakikatnya Excel itu tidak perlu kita berlama-lama di pembuatan pengaturan tabelnya. Kita langsung saja ya Ibu, mungkin kalian bisa membuat di lanjutan sheet-nya ya. Ini Ibu juga melanjutkan di sheet kedua. Ya, lanjutan di sheet-nya yang file yang pernah Ibu sampaikan kemarin, mulai dari praktek pertama, kedua, dan ketiga ya, ada di video Ibu. Video ketiga ini video keempat. Nah, video keempat ini Ibu akan mempraktekkan membuat absensi. Pertama-tama di absensi itu judul ya. Ya, terserah di sini mau memulai di sel mana. Ibu contohkan di sini memulai di C. Ya, di C2. Kalian bisa memulai di sel mana saja, tidak masalah ya, karena selnya itu cukup banyak. Ya, masih ingat pelajaran sebelumnya ya, baris itu diwakili angka 1 sampai lebih 1 juta, kolom diwakili dari A sampai XFD. Silakan untuk judul absensi ya. Absensi kita sama persis dengan absensi yang ada di kelas masing-masing. Silakan ketik judul absensinya. Kalau tidak salah di situ adalah pemerintah pemerintah provinsi ya. Pemerintah provinsi. Saya huruf kapital aja. Provinsi Kalimantan. Kemudian lanjut ke bawahnya. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Lanjut di bawahnya SMK Negeri 1 Simpang 4. Sudah, kita tidak perlu mengaturnya dulu, kita selesaikan dulu. Melangkahi satu baris. Hari kita pakai huruf kecil aja di sini, hari garis miring tanggal. Kemudian di bawahnya kelas, di bawahnya lagi jurusan. Nah, di sini tidak usah memberikan titik 2 di ujungnya, nanti kita atur titik 2-nya ya dalam satu kolom supaya rapi. Kita turun ke bawahnya membuat filenya. Fil absennya pertama nomor, huruf kapital saja, kemudian nama siswa ya, nama peserta didik, karena siswa ada siswi juga, peserta didik ya. Di sini bisa kita lebarkan ya, ini kita lebarkan, kita pakai satu kolom. Kemudian selanjutnya adalah jam pelajaran ke. Nah, ini kita pakai huruf kecil aja ya. Jam pelajaran ke titik-titik. Turun di bawahnya ya, ada 10 jam ya, ada 10 jam per hari kecuali hari Jumat. Tapi absennya satu settingan atau satu format. Kita tulis 1, pertemuan 1, pertemuan kedua. Ya, bisa kita tarik blok. Masih ingat kalau memblok satu aja dia akan menuliskan satu-satu.
sehingga harus lebih dari 1. Kita blok 1, 2 ini dalam 2 sel ini ya. Silakan ditarik sampai 10 ya. Kalau disambung ya bisa ya 1 sampai 10. Silakan ditarik 1 sampai 10. Nah, kalau sudah silakan bisa langsung kita atur lebarnya, karena jam pelajaran ke ini keterangannya adalah centang atau titik yang merupakan satu karakter, berarti tidak perlu lebar ya. Kita atur lebarnya supaya sama semua. Silakan arahkan pointer ke kolom E. Kenapa E? Karena kita mulai di nomor 1 ini di kolom E. Sampai muncul tanda panah ke bawah, tekan, tarik sampai N, kolom N. Kenapa kolom N? Karena pertemuan 10 itu sampai di kolom N. Kemudian bawah pointer ke garis kolom. Jangan di garis sel ya, karena garis sel berubah lagi. Jadi harus ada di garis kolom, atau dia di tengah boleh, di tengah boleh ya. Ini di tengah, ibu atur di tengah. Nah, kita atur sedikit aja karena terdiri dari satu karakter kecuali 10. Nah, yang penting kelihatan 10 ini ya. Ini udah sama ya, lebar kolomnya sama. Kemudian ibu langsung atur alikmennya, alikmen center, alikmen middle. Ya, kita lanjut ke file berikutnya adalah kegiatan belajar. Kegiatan belajar. Nah, di sini jam pelajaran ke 1 gitu ya, jam pelajaran ke 1. Kemudian mata pelajaran, kemudian paraf, ya, nama guru. Nah, di sini kita lebarin saja, kita gunakan satu kolom saja ya, satu kolom pas mata pelajaran yang perlu diisi ya. Mata pelajarannya siapa? Jadi di sini nanti titik 2-nya kita taruh titik 2 di sini, kita tarik ya, bisa bol ya, tarik, kemudian kita kecilin lagi lebarnya, dilebarin sebanyak titik 2 atau semuanya titik 2 ya. Kemudian kita lebarin untuk pengisian namanya nanti ya, nama guru atau tanda tangan guru ya, parafnya. Ya, kemudian ya, kalau misalnya kita lihat mungkin lebarnya agak lebar dikit ya, bisa kita atur lebarnya ya. Kemudian semua dibuat middle. Sudah, kalau sudah, sekarang jam pelajaran ke ini kan di sini juga jam pelajaran kedua dan seterusnya. Ini tidak harus kita tulis, cukup kita blok satu contoh di atas ini, jam pelajaran ke 1, mata pelajaran paraf, nama guru kita blok. Kemudian kita munculkan pointer yang ini ya, pas sudut pojok bawah muncul plus ya, masih ingat ya, menggandakan, kita gandakan, tapi ganda otomatis dia akan terhitung jam pelajaran kedua. Kita lihat ini di sini ya, kira-kira ya, pertemuan kedua ya. Saya melebihkan aja, nanti kita hapus ya, karena di sini tidak muncul ya, jam sampai jam ke-13 ya, padahal sampai jam sini aja ya, berarti yang ini ibu hapus, delete ya, sampai jam ke-10 saja. Setelah selesai, sebelum kita pengaturan langsung dibordir saja atau kita bingkai saja ya. Kita bingkai, blok dulu dari nomor sampai sebanyak yang kita ingin border atau yang
yang ingin kita bingkai ya. Silakan arahkan pointer ke border, ini ada button border, kita pilih drop down-nya, kita pilih drop down, langsung pilih all border saja ya, supaya kelihatan ya. Ini sudah bentuk tabel. Ini sudah bentuk tabel. Sekarang kita atur nomor. Ini nomor kan di sini otomatis kosong ya, karena dimulai angka 1 di sini. Nomor urut siswa di sini ya. Kita tulis angka 2. Kalau kita contohkan ini jurusan di sini kita kasih titik 2-nya ya, supaya rapi. Ya, di sini titik 2. Kita tarik. Ya. Di sini anggaplah di sini teknik komputer dan jaringan. Ya, misalnya ya, kita klik, kita aktifkan lab, biar muncul TKJ 10, TKJ 1. Ini misalnya contoh ya. Nah, kalau tanggal sesuai dengan pertemuan. Nah, untuk TKJ ada 36, saya coba membuat 36 siswa. Ya, 36 sampai di sini ya. Ya, nggak masalah, tidak sama ya, karena memang hakikatnya sejumlah ini dan memang sampai jam 10 ya. Ibu langsung atur, kita langsung atur saja. Kemudian ini kita atur lebarnya ya, sama tadi mengatur lebar yang lain. Ini letakkan pointer ke garis kolom sesuai dengan muatnya nomor, fil nomornya. Ini bisa kita ganalin sedikit ya, ini bolkan biar ada perbedaan. Tarik sampai ya. Sudah, kalau sudah kelihatan ini kosong, berarti kita perlu menyatukan beberapa sel menjadi satu sel. Misalnya di sel nomor dengan sel yang di bawahnya kosong, di blok aja, kemudian pilih merge and center ini. Silakan diklik langsung, klik. Kemudian perhatikan ini middle dan center harus aktif supaya pas dia simetris. Begitupun dengan nama di blok merge and center, ya ini juga harus aktif ya. Kemudian yang jam pelajaran ke berarti disatukan kolomnya dari kolom E sampai kolom N. Kita blok ini ya, jam pelajaran ke terus sampai ke kolom N di baris yang sama, karena kita mau nyatukan kolomnya. Kalau tadi menyatukan baris menjadi satu kolom, klik langsung ya, ini sudah aktif ya, jadi dia langsung berada di tengah-tengah ya, simetris ya. Ini juga bisa ya kita satukan, tapi kita buat dia ini ya, left. Ini sudah selesai, tabelnya, judul, ini kopnya. Nah, kopnya kalau ada logo silakan dimasukkan ya. Kita buat semester dan middle. Ini juga satu-satu, di sini tidak boleh digabung untuk merge and center ya, karena dia akan menghapus. Berbeda ketika dia merubah alignmentnya. Nah, ini Ibu coba bolkan, kemudian naikkan sedikit sebanyak 3 lah. Nah, kemudian baris ini silakan dikecilkan. Saya mau kecilkan sama dengan yang ada di baris 9. Jadi mungkin kisaran ya, bisa menggunakan klik kanan, row height. Ini ada 14, mungkin Ibu kasih 3 aja ya. Jadi sampai kecil banget gitu ya, tapi dia ada. Kalau baris ke-5, baris ke-9
ada, jadi ada jarak. Sudah selesai, kita masuk ke bawahnya ya, kita pindah ke bawah. Sini ada mengetahui wali kelas ya. Kemudian di sini kita kasih titik-titik aja. Kemudian di sini mungkin ketua kelas. Nah, kemudian kita kasih titik-titik saja. Ya, udah. Sekarang kita langsung mengatur printout-nya ya. Ini sudah selesai, sama kan di absensi di kelasnya. Nah, kita blok sampai titik-titik ya pemberian namanya. Kita blok, kemudian pilih pack layout. Ini. Pilih print area, sheet print area. Ini ya, sheet print area, klik. Nah, kalau untuk melihat packnya, apa itu pack? Halamannya ya. Packnya ini sebenarnya ada garis-garisnya tapi tidak kelihatan sekali, jadi kita aktifkan. Perhatikan pointer ibu bawa kemana, bawa ke pack brick review, klik sampai muncul seperti ini. Nah, di sini akan kelihatan ya. Nah, di sini ada berapa pack? Ada 2 pack ya, pack 1, pack 2. Nah, supaya jadi satu pack kita perlu atur. Pertama mungkin skalanya kita kecilin sedikit ya, 95 saja ya. 95 ini masih kurang ya, masih terpotong. Ini yang kita kecilin ya, ini kecilin tadi 3 ya, kalau yang di atas itu ibu kasih 3 ya. Yang penting ada antaranya ya. Udah, masih terpotong, masih ada terpotong. Nah, kebetulan tadi ibu besarin sedikit, lebarin sedikit barisnya ya. Nah, mungkin diatur dulu kertasnya ya. Kita atur kertasnya. Silakan pilih pack layout, pack setup, drop down tanda panah ini kita klik. Nah, di sini muncul pack setup, packnya, kertasnya, orientationnya portrait ya, tetap portrait ya. Karena di absen itu tetap portrait berdiri. Kemudian edges to nya 95 tadi skalanya ya. Kertasnya yang kita pakai kertas A4 saja. Kemudian kita pilih ke margin. Nah, margin header footer itu kita nolkan saja. Ini footernya kita nolkan. Kemudian yang bottom ini mungkin kita buat 1 aja ya. Ini juga 1. Nah, untuk ini kita buat 17 kali ya, 17 aja ya. Oke, kalau sudah kita bisa oke. Ya, kertasnya sudah. Ini masih terpotong ya, tidak ya. Nah, sekarang kita bisa lihat hasilnya. Pilih file ya, file, kemudian print. Nah, di sini kelihatan kita bisa mengaktifkan show margin-nya di sini. Ya, di sini masih banyak kertasnya ya. Jadi mungkin perlu kita lebarin sedikit kolom nomor. Ibu langsung lebarin ya kolom nomor. Kemudian kolom nama ya, dilebarin karena mungkin ada beberapa nama yang juga memang panjang ya. Kemudian ini mungkin ini kita lebar sedikit ya. Nah, ini kurang lebih pasnya seperti ini ya, kurang lebih pasnya seperti ini. Ini cukup gitu ya, cukup ini cukup rapih. Lepaskan ya. Ya, sudah selesai ya. Ini output absensi kelas yang bisa dibuat di Microsoft Excel. Ya, sebenarnya membuat ini cukup cepat saja karena tidak membutuhkan
pemikiran analisa di sini, belum masuk pada formulanya ya. Ya, kita bisa lihat ini sudah siap print dan hasilnya nanti menggunakan kertas A4 ini cukup rapih dan pas gitu ya. Kita kembali ya, ini hasilnya. Nah, ya, demikian cara pembuatan absensi yang dipergunakan di kelas masing-masing. Cukup mudah kan? Silakan dipraktekkan.
agar semakin mahir mengoperasikan Microsoft Excel. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.